Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran kita saat ini memasuki tema 6 subtema 3 pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini, mari kita mengamati beberapa gambar berikut. Gambar yang pertama ini, jika kita lihat ada anak yang sedang duduk. Tulisan di sana berbunyi selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa isinya adalah ajakan untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Pendapat mengenai reklame ini adalah reklame ini cukup menarik sebab ilustrasinya sesuai dengan kalimat dalam reklame. Ilustrasi berupa anak kecil duduk di sudut ruang dengan wajah suram menggambarkan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya gambar kedua. Gambar ini sangat bagus ya. Di sana ada bijak memilih makanan ya. Ada tulisan gula, garam, lemak dan yang lain-lain itu, dan juga ada gambar seorang ibu sedang memasak atau wanita sedang memasak. Jika kita lihat dari gambar, maka isi gambar ini adalah imbauan untuk bijak dalam memilih makanan. Pendapat mengenai reklame ini bisa berupa begini. Reklame ini cukup bagus dan menarik sebab ilustrasi cukup menarik perhatian dan terdapat data-data yang dapat meyakinkan pembaca. Gambar selanjutnya adalah gambar ada puntung rokok beserta tulisan matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Jika dilihat dari gambar, maka isi gambar ini adalah imbauan untuk menghentikan kebiasaan merokok karena merokok itu merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Pendapat mengenai reklame ini yaitu reklame ini cukup menarik sebab reklame ini menggunakan gambar atau ilustrasi sederhana yang sangat menarik dan kalimatnya juga sesuai dengan isi atau gambar yang disajikan. Ilustrasi yang menarik berupa puntung rokok ya. Terus gambar selanjutnya terdapat gambar nyamuk dan ada tulisan cegah dengan 3M+. Ada uraiannya mulai 1, 2, 3 dan 3++. Hari demam berdarah, perangi nyamuk dengan tepat. Jika kita lihat gambar reklame tersebut, isinya adalah informasi tentang pencegahan penyakit demam berdarah dengan 3M+. Pendapat reklame tersebut sangat menarik sebab reklame menggunakan gambar yang bagus, yang sangat menarik ya, sangat menarik perhatian. Kata-kata yang digunakan juga singkat, jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya ada gambar bayi sampai anak kecil membaca. Ada tulisannya lomba balita sehat desa sejahtera. Dari gambar ini bisa kita simpulkan atau bisa kita lihat isinya bahwa ajakan untuk mengikuti lomba balita sejahtera. Pendapat dari mengenai reklame ini cukup bagus dan menarik sebab ada gambar perkembangan balita serta warna yang bervariasi sehingga menarik perhatian pembaca. Pembahasan kita selanjutnya adalah baliho. Baliho adalah salah satu bentuk reklame visual. Kita sering melihat baliho di persimpangan jalan. Baliho ini memiliki ukuran yang besar. Untuk membuat baliho, kita harus membuat rancangannya terlebih dahulu. Langkah-langkah membuat rancangan baliho diantaranya yaitu 1. Menentukan tema. 2. Memilih dan menyusun kata-kata yang sesuai tema. 3. Mencari gambar sesuai tema. Langkah pertama adalah menentukan tema. Tema dapat kita susun. Misalnya kita memilih tema memulai hidup sehat. Kata-kata yang bisa digunakan dalam tema ini misalnya ayo memulai hidup sehat, olahraga rutin, konsumsi makanan bergizi, periksa kesehatan rutin, membersihkan lingkungan, menanam pohon di lingkungan, dan tidak merokok. Yang ketiga, mencari gambar sesuai tema. Gambar dapat kita buat seperti pada gambar berikut ini. Itulah langkah-langkah dalam menyusun baliho. Sebelumnya, kita telah belajar ciri-ciri fisik pada saat masa pubertas. Pada masa pubertas, remaja tidak hanya mengalami perubahan fisik.
Remaja juga mengalami perubahan perilaku dan sifat. Mari kita perhatikan perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas berikut. Yang pertama, mulai memperhatikan penampilan. Kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketiga, mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Keempat, menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas. Kelima, menginginkan kebebasan sehingga tidak mau diatur. Keenam, emosi mudah berubah sehingga lebih sensitif dan mudah tersinggung. Selanjutnya, menanggapi keterkaitan judul dengan isi teks. Kita bisa memperkirakan informasi pada teks non-fiksi dengan melihat judul teks. Oleh karena itu, judul teks harus mencerminkan isi teks. Pada saat menanggapi keterkaitan judul dengan isi teks, coba pertama-tama baca judulnya dahulu. Setelah membaca judulnya, baru baca isi bacaan tersebut. Apabila judul dengan isi sesuai, maka teks itu sudah benar. Namun apabila judul dan isi teks tidak sesuai, maka judul harus diganti sesuai dengan isi teks tersebut. Demikian pembelajaran 4 tema 6 subtema 3 pada hari ini. Selamat belajar, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.